Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyal ulama al-fudala, ma'asyal hajatid al-kurama, wal ma'asyal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para bapak, para ibu, para alim ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus kepada guru kita bersama yakni Amuna Ki Haji Lutfi Basri, mata'anallahu biduli hayatis syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlancar rezeki beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tanpa nikmat Allah kita tak mungkin datang ke dalam majlis yang penuh barakah ini. Maka dari itu marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Yang kedua kalinya shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Wahai Muhammad, beritahukanlah saya tentang Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Katanya Nabi, Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang kelima berhaji bila mampu. Bila kita ini mengibaratkan ada 5 batu bata yang dijejerkan, ya. Bila kita ambil yang nomor 2 paling bawah, ya, ini sholat, maka apa? Maka yang di atas sudah pasti jatuh. Begitu pula jika kita meninggalkan sholat, maka zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, itu semuanya akan sia-sia nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah." Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti kelak di yaumil qiyamah, yang pertama kali bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan sedekahnya, bukan zakatnya, akan tetapi apa? Yang pertama kali dihitung ialah sholatnya. Dan jika fa'in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi, jika sholatnya itu baik, sholatnya selalu dijaga, istiqomahkan, pergi ke masjid, maka apa? Maka zakatnya, puasanya, amal ibadahnya itu akan menjadi amal tambahan pada saat kita di akhir kelak yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa in fasadat fasadalahu sa'iru amalihi, jika sholatnya itu buruk, selalu ditinggal, ya, selalu tidak diistiqomahkan pergi masjid, maka apa? Maka amal lainnya itu tidak akan bisa menambal kesalahan kita karena kita meninggalkan sholat. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan engkau masih tetap di kantor, masih tetap dengan, ya, pekerjaan duniawimu, maka apa? Ingat, maka banyak orang yang sudah siap menggantikan engkau di kantor. Banyak orang yang siap menggantikan jabatan engkau. Masih banyak orang yang siap menggantikan posisimu. Akan tetapi sholat, siapa yang bisa menggantikan sholat?
la kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menggantikan salat, tidak ada yang bisa menebus salat kecuali salat itu sendiri. Maka janganlah tinggalkan salat. Ya, akan tiba masanya nanti kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, diangkut, diantarkan sama orang-orang. Kemana? Ke alam kubur. Ya, jika yang diangkatnya itu, yang dihantarnya itu orang yang toleh, orang yang selalu bermaksiat, ya orang yang selalu tidak mau mengerjakan sholat, maka maka pada saat dia nanti dihantar, dia akan ketakutan, seraya berteriak, aina tadhabuni, mau dibawa kemana saya ini? Irji'uni, kembalikanlah saya. Dahulu saya sering meninggalkan sholat, dahulu saya sering memikirkan duniawi. Kemana rumahku dahulu, kemana mobil-mobilku dahulu? Akan tetapi jika yang diangkutnya, jika yang dibawanya itu orang yang soleh, orang yang selalu mengerjakan sholat, amal ibadah, maka Qaddimuni katanya, cepatkanlah saya. Loh, kenapa kok dicepatkan? Karena sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun orang, seberani apapun orang, pada saat nanti sudah di alam kubur, dia pasti akan merasa ketakutan. Kenapa? Karena saking gelapnya nanti ada alam kubur. Ya. Akan tetapi yang akan menjadi penerang kita, yang akan menjadi teman kita, ya ini adalah amal soleh, sholat kita yang selalu kita kerjakan, bacaan Quran kita, zikir kita kepada Allah, itu yang akan menjadi sahabat sekaligus penerang. Ya, keluarga kita semuanya ditinggal, cucu-cucu kita tinggal, anak-anak kita tinggal, yang tersisa cuma amal ibadah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ya, perbuatan keji ini misalnya kita selalu berbuat kemaksiatan, misalnya kita selalu berzina, ya, minum khamar dan sebagainya. Akan tetapi sholatnya ini dijaga, sholatnya ini khusyukkan, selalu istiqomah ke masjid, maka maka kebiasaan, ya, kelakuan kita, perbuatan kita ini lama-lama akan hilang sendiri. Kenapa? Karena dia menjaga sholatnya. Oh ya, aku mari tobat, mari sholat, mosok gini-gini tuh, akhirnya diganti dengan perbuatan yang baik. Ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Lah kok bisa celaka? Wong sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ada yang mengatakan di sini adalah nerakawel bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, kebanyakan pada zaman sekarang menyepelekan sholat, menunda sholat, azan pura-pura tidak dengar, maka ini termasuk orang-orang yang lalai. Sholatnya tidak tumaknina, dicepatkan, baca Al-Fatihah, baca Iftitah, baca surat pendek satu nafas. Ya, maka ma'asyiral muslimin, dari ayat tersebut ada satu cerita tentang sahabat yang wafat pada saat zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ini meninggal lalu dikafankan. Setelah dikafankan, ada yang gerak-gerak di balik kain kafannya. Akhirnya bingung sahabat. Setelah dibuka, ternyata ada ular yang mematok mayat tersebut. Akhirnya berusaha dibunuh ular tersebut. Tiba-tiba ular itu bisa berkata, tambah bingung sahabat ini, kok bisa bicara? Ular itu berbicara, kenapa kamu hendak membunuh saya? Saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Akhirnya ada sahabat bertanya, loh memang kenapa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh si mayat tersebut pada saat dia hidup? Ular itu menjawab, dia melakukan 3 hal sebab dia disiksa. Yang pertama, tidak pernah mengindahkan azan, sekaligus tidak mau sholat. Yang kedua, tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan alim ulama. Dari cerita tersebut ada hikmahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
betul-betul murka terhadap orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada hadis Nabi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka apa? Maka dia telah kafir secara nyata. Orang yang mengingkari sholat, selalu aku sholat bawa waktu, ya, maka dia ini dengan kekafiran seperti benang merah. Artinya apa? Artinya sangat dekat sekali, sudah mau mendekati kekafiran. Orang kafir kalau diajak sholat ya nggak mau. Ya, sama seperti orang bila dia ini gak mau mengerjakan sholat, maka dia apa? Dekat sekali dengan kekafiran. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan apa-apa yang dia miliki suatu di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang belum dibukakan hatinya untuk sholat, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.